عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Ketika ada seseorang yang mendoakanmu tentang kebaikan, maka jawab olehnya dengan yang lebih baik, atau paling tidak jawab yang sepakat. Ketika saya menyampaikan salam kepada kita semua yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, berarti saya mendoakan kita semua pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, saya mohon semuanya jawab yang kompak. Yang menjawab salam saya doakan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan dimurahkan rezekinya oleh Allah. Amin. Yang punya motor satu punya motor dua. Amin. Yang punya mobil satu punya mobil dua. Yang punya rumah satu punya rumah dua. Yang punya bini satu. Saya tidak ngomong, bapak-bapak yang ngomong dua. Saya tidak ngomong. Pak Kates tadi kebenaran dua. Nyebutnya. Tetap satu Bu ya. Gandum itu Bu kalau dibuat kue, mau warna apa saja, warna kuning, merah, hijau, biru, rasanya tetap sama. Dan saya ulangi sekali lagi, jawab yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قصد موضعا يقرأ فيه مولد النبي صلى الله عليه وسلم فقد قصد روضة من رياض الجنة، لأنه ما قصد ذلك الموضع إلا لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرات المكرمين والمحترمين، khusus diri yang saya muliakan, terutama kepada Bapak Kepala Desa 87 Bapak Awadi yang saya hormati, Rais Suriah MWC NU Tumbang Tinggi, Bapak Kiai Maksudi beserta jajaran yang saya hormati, Ketua Transmedia MWC Tumbang Tinggi beserta jajaran Bapak Marjoko. Tak lupa yang saya hormati juga Ketua Masjid atau Imam di Masjid Imanuddin yang tak bisa sebut satu persatu yang saya hormati. Mungkin ada di sini dari Pataya, dari Muslimat, dari sahabat-sahabat Ansor Banser, terima kasih dari tadi pagi bersama saya di rumah
saudara saya Kiai Muslim ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ini tim Hadrah, Pak Bupati Hadrah, apa namanya tadi? Nurul Qalbi, cahaya hati. Hebat-hebat semuanya ini anak-anak muda kita. Saya kira tadi yang ada majelis selawatnya itu hanya di Ketapang, ternyata di sini juga hebat-hebat ini. Artinya apa? Sekarang selawat telah membumi di mana-mana. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan tausiah ini, terlebih dahulu saya minta maaf kalau apa yang saya sampaikan suara saya juga tidak begitu maksimal pagi ini, karena memang saya menyadari Pak, suara saya ini sudah banyak berkurang, karena saya ini Pak selama bulan Maulid ini, pagi ini saya adalah titik ke-22. Tadi malam saya disuka bangun, selesai setengah 11, langsung jam 11 berangkat menuju sini, diarahkan oleh Bapak Kiai Muslihun lewat Nopa saja Pak Kiai, lewat Limpah lebih enak. Tapi ternyata setelah sampai Limpah, portal sudah dikunci. Terpaksa saya harus lewat jalan poros. Alhamdulillah banyak lubang berjalan. Jalan berlubang. Sampai karena saya tidak tahu arah, ditambah lagi mobil ada sedikit gangguan, jadi saya langsung ke Mambok. Wali santri saya di sana kebetulan, padahal beliau sudah nunggu di dalam beliau. Jadi pagi baru sampai di sini, tapi alhamdulillah tetap sampai di sini. Mohon doanya setelah acara ini kami langsung ingin bertolak pulang, karena malam ini saya lagi harus mengisi kembali untuk yang ke-23 di bulan ini. Saya mengisi di Masjid Al-Latif, masjidnya perintis dari Polres Ketapang. Jadi polisi-polisi yang masih perintis itu punya masjid namanya Al-Latif di komplek asramanya itu, binaan dari Polres Ketapang, yang insya Allah nanti malam juga akan dihadiri oleh Kapolres. Jadi kalau tidak maksimal suara saya, ya mohon dimaklumi Pak, karena saya tiap malam, siang malam saya ngisi pengajian seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala menggenggam di setiap kejadian, menghela di setiap nafas, meneguk di setiap kalbu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan ini menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua, baik itu nikmat sehat, baik itu nikmat sempat, dan nikmat semua yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah di dalam Al-Quran telah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur atas segala nikmat yang telah aku berikan kepada Allah, niscaya akan aku tambah nikmat-nikmat itu. Tetapi ketika engkau kubur dengan nikmat yang telah aku berikan kepadamu, inna adabi, ingat kepada Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh karenanya kehadiran kita pada pagi menjelang siang ini di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senandung cinta dan kerinduan kita haturkan kehadiran yang kita lakukan Nabi yang kita punya, seorang Rasul yang penuh panutan, seorang hamba yang mempunyai hati bagaimana rahmati minallahi lintalahum. Semoga kita semua diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Tidak hanya kita yang mengakui bahwa Rasulullah adalah Nabi dan Rasul kita, tetapi Rasulullah juga mengakui bahwa kita adalah umatnya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, ya Rabbal Alamin. Lanjut Bu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sudah menjadi keyakinan bagi kita umat beragama, sudah menjadi qadar dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap ada awal pasti ada akhir, setiap ada perjumpaan pasti ada perpisahan, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, semua diciptakan Allah berpasang-pasangan. Siklus kehidupan datang dan pergi, silih berganti, tidak ada yang abadi di dalam dunia ini, semua akan berubah oleh pergeseran waktu dan pertukaran masa. Dari apa yang saya sampaikan ini, seandainya kita mau merenungi terhadap apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, bagaimana tumbuhan yang awalnya tidak ada, kemudian ia tumbuh menjadi tumbuhan yang indah, membesar, kemudian mengering. Kenapa dia harus mengering? Karena sudah sampai waktunya untuk digantikan oleh tumbuhan yang baru. Begitu juga binatang yang awalnya tidak ada, kemudian ia menjadi binatang, membesar, dan akhirnya tiada. Begitu juga kita manusia. Semua yang diciptakan Allah, apakah itu hewan, apakah itu tumbuhan, apakah itu manusia, semua ketika ada awalnya pasti ada akhirnya. Hanya bedanya, kalau binatang, kalau sapi, kalau kambing, kalau tumbuh-tumbuhan, ketika dia telah mati maka selesai urusan, tidak ada lagi urusan di masa yang akan datang. Tapi tidak dengan kita manusia. Manusia ketika meninggalkan bumi ini masih ada kewajiban yang lebih penting. Kenapa manusia dibedakan daripada binatang, dibedakan daripada tumbuhan? Karena manusia diciptakan Allah di muka bumi ini, diutus Allah ke muka bumi ini bukan untuk menjadi pemilik bumi, bukan untuk menguasai bumi ini, tidak. Tapi kita diutus Allah ke bumi, tujuannya adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami mengutus, kata Allah, sesungguhnya aku mengutus manusia ke bumi ini untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Artinya apa? Kita datang ke bumi ini sebagai utusan, bukan pemilik. Beda dengan sapi, beda dengan kambing. Kalau sapi dan kambing itu betul pemilik bumi ini. Buktinya apa Pak? Kalau kita bukan pemilik, buktinya kita bukan pemilik bumi ini dulu. Kalau ikan menetas dari telurnya, kemudian ikan akan berenang, langsung mengadaptasi dengan lingkungan. Tidak perlu ikan harus belajar, tidak perlu ikan diajari oleh induknya bagaimana cara berenang, dia otomatis langsung bisa berenang. Kalau kambing, kalau sapi, ketika terlahir dari induknya, dia langsung berdiri, berjalan dan berlari ke sana kemari. Tidak perlu induknya mengajarinya bagaimana cara berlari, bagaimana caranya berjalan. Kenapa bisa seperti itu Pak? Karena sapi, tumbuhan, ikan dan makhluk yang lain selain manusia adalah pemilik bumi ini. Maka dia langsung prediktif, langsung dia hafal secara insting untuk bergerak di bumi ini, dan dia pemiliknya. Tapi tidak dengan manusia. Manusia ketika dilahirkan, dia adalah makhluk yang begitu lemah, dipelihara oleh orang tuanya, dikasih makan, dikasih susu, akhirnya dia semakin membesar, tertatih-tatih sampai berjalan di dinding, akhirnya baru bisa berjalan dan berlari. Tidak bisa spontan sebagaimana makhluk yang lain ketika terlahir di muka bumi ini. Kenapa? Karena kita bukan makhluk bumi, kita adalah makhluk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini adalah makhluk surga. Kita diciptakan Allah di surga, diutus ke bumi untuk menjadi khalifah. Kita hanya merantau di bumi ini. Kita bukan pemilik. Karena kita merantau, maka orang merantau pasti ingin pulang. Sampai di sini mungkin banyak orang Jawa, orang Sumatera yang merantau ke Ketapang misalnya. Ketika sampai merantau di Pelabuhan Tundu ini, pasti ada saatnya Anda ingin pulang. Betul? Tidak mungkin orang merantau itu selamanya di perantauan.
tak ingin pulang. Dan ketika Anda pulang, Anda pasti ingin membawa bekal yang banyak. Kenapa harus bawa bekal yang banyak? Karena di rumah menunggu, istri menunggu oleh-olehnya, orang tuanya menunggu oleh-olehnya, anaknya, keluarganya menunggu oleh-oleh yang akan kita bawa dari perantauan. Karena orang yang merantau itu ketika nanti berpuluh-puluh tahun, 60 tahun, 70 tahun dia merantau, pulang tak bawa apa-apa, pasti di rumahnya bakal diomel, pasti di rumahnya bakal dimarah oleh keluarga. Betul Pak, sama Pak, kita juga manusia. Kata Allah, hei manusia, kalian merantau ke bumi sana, kalian makhluk surga, ayo merantau ke bumi, siapkan bekal kalian banyak-banyak, nanti pulang lagi kamu ke tempatmu di surga ini, kata Allah. Kalau kita pulang membawa bekal yang banyak, mudah dipastikan Allah akan senang. Tapi ketika kita justru yang dibawa pulang bukan bekal yang banyak, tapi hutang yang banyak, kira-kira Allah marah apa tidak? Allah pasti marah. Hutang yang dimaksud adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Buktinya apa Pak Kiai? Bahwa kita di dunia ini hanya merantau. Dunia ini bukan milik kita, kita hanya merantau di bumi ini. Kalau di Masjid Imanuddin ini ada orang meninggal, contoh ada orang meninggal nih di masjid sini, yang diucapkan oleh takmir masjidnya apa Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang, betul? Telah berpulang ke rahmatul, telah berpulang ke rahmatul. Berpulang, tidak ada di Masjid Imanuddin jadi ada orang meninggal kemudian takmir masjid menyiarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah merantau ke rahmatullah. Ada apa? Tidak ada, bukan merantau, kita pulang. Artinya kita pulang ke tempat kita di alam kubur sana. Masih ada 2 lagi yang harus kita lalui, yaitu alam barzakh dan nanti di surga Allah Subhanahu. Oleh karena kita merantau, kita bukan pemilik bumi ini, maka ingatlah ketika kita ada di bumi ini, sadarlah kita. Karena tempat yang Anda duduki hari ini, masjid yang Anda tempati hari ini, rumah yang Anda huni hari ini, bahkan tanah yang Anda miliki hari ini adalah tanah, rumah, masjid, tempat yang dimiliki oleh orang-orang sebelum kita, oleh orang tua kita. Tapi kemana mereka hari ini? Mereka telah tiada mendahului kita. Artinya apa? Kita hanya menunggu giliran saja. Dan umur itu hanya persoalan waktu. Yang namanya waktu tidak mesti yang tua meninggal lebih dulu, yang muda meninggal belakangan. Bisa saja yang muda duluan, yang tua belakangan. Betul? Karena di kampung saya di Sungai Kinggil di Ketapang Pak, ada paman saya masih sehat, dia bisa berjalan, berlari biasa, lari pagi. Umurnya berapa? Sudah 127 tahun, tapi masih sehat. Anaknya enggak banyak, cuma 32. Enggak banyak. Istrinya juga tak banyak. Istrinya 7 kali nikah ya. 7 kali dulu. Banyak tak banyak? Banyak. Kalau ibu-ibu ini kan beda dengan laki-laki Pak. Para suami dengan ibu-ibu ini beda. Kadang-kadang tapi kalau di Sungai Kinggil, Bunda tahu kalau di sini. Kalau di Sungai Kinggil itu yang namanya laki-laki, kalau udah melihat perempuan cantik itu, jangankan yang masih muda, yang sudah meninggal kurang sehari pun matanya pasti terbelalak. Itu di Sungai Kinggil, nggak tahu kalau di sini. Sama ya. Iya, saya juga yakin Pak di sini sama.
Nah, kenapa itu Bu? Kenapa laki-laki ketika ada perempuan cantik mereka matanya terbelalak? Bukan karena suami ibu itu laki-laki mata keranjang, bukan. Tetapi itu karena memang kodrat laki-laki itu yang disenangi adalah perempuan. Makanya di dalam Al-Quran Allah menjanjikan kepada kaum laki-laki, kaum laki-laki, sesungguhnya kamu ketika masuk surga nanti hadiahnya kata Allah, azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Hadiahnya untuk kalian adalah istri-istri yang disucikan, dan di dalam surga itu kalian akan kekal selamanya. Di dalam kitab dijelaskan bahwa orang Islam kita kalau masuk surga yang terendah itu nanti hadiahnya istrinya itu paling sedikit itu 70 itu dari hur'in dari surga yang memang dari bidadari, yang 2 itu dari perempuan dunia yang masuk surga kemudian dijadikan Allah bidadari. 72 Pak Kades, kuat dalam lututnya, buat-buatan minum jamu tuh, mundak bengkar ya, tak apa-apa di dunia seksual Pak Kades, tapi di surga 72 paling sedikit tuh. Nah, kuat-kuat lah jamu. Itu memang kesenangan laki-laki kodratnya. Maka yang diinginkan Allah adalah bidadari di surga. Tapi kalau perempuan yang disenangi itu bukan laki-laki. Perempuan itu yang penting punya suami satu saja cukup, betul? Tak pernah perempuan itu pikir gimana caranya aku ini bisa punya laki 4. Enggak. Kalau laki-laki betul. Gimana caranya ini? Kata dia Muslihun, gimana saya ini bisa punya bini 4? Itu ada, tapi kalau perempuan tidak. Kenapa? Karena yang disenangi perempuan itu bukan laki-laki. Bagi perempuan itu yang penting udah punya suami satu sudah cukup, betul? Yang satu juga tidak perlu ganteng, tak perlu jelek, mau ganteng tak penting, karena yang terpenting itu bagi perempuan duit. Tak peduli suamiku hitam tapi tiap hari ngasih duit. Tak peduli suamiku pergi pagi pulang sore, tak pulang-pulang macam bang duit, yang penting selalu ngasih yang penting juga. Maka bapak tak perlu pakai skincare Pak, percuma sampai pakai skincare nanti mengkilat muka tapi tak ngasih duit ke bininya, tetap dimunyak sampai tetap marah, tak ada gunanya. Maka kalau laki-laki mau hitam terserah, yang penting banyak Saya kasih pilihan Bu, ibu punya suami jelek tapi kaya raya, terus ganteng tapi miskin, pilih yang mana? Nah coba lihat Pak, tak penting sebenarnya, tidak penting Pak, jadi tidak perlu lagi beli skincare beli aku, tak penting Pak. Yang terpenting itu sampai jatuh pergi pagi pulang sore bawa duit banyak-banyak balik, betul itu yang penting. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh perempuan itu adalah uang dan perhiasan sesuai janji Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa yuhallawna biha min asawira min dahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wastabrakin muttaqin. Perempuan itu yang disenangi bukan laki-laki, tapi yang disenangi adalah gelang emas, galung emas, pakaian yang model-model. Yang disenangi adalah gelang kaki, yang disenangi adalah tas, yang disenangi adalah HP, betul? Betul itu Pak, yang disenangi oleh perempuan, bukan yang lain. Makanya pakaian perempuan, kalau kita laki-laki setahun sekali gantinya cukup lebaran, tapi kalau ibu-ibu sekali, kalau ikut pengajiannya seminggu 4 kali, belinya juga 4 kali. Makanya ibu-ibu ini tadi yang mau ke pengajian sini, pasti dari semalam udah disiapkan. Mau pakai baju yang mana nih? Yang mana? Udah dia, ayo Bu cepat. Kalau gitu kan gampang Pak. Mandi, pakai sarung, pakai baju, ini ambil mobil tinggal berangkat. Kalau perempuan tak ada tuh, di sini dulu, ya tuh. Itu habis itu pasti itu tuh. Belum yang begitu ke sini kan dikasih apa nih, nasi dikasih nasi,
pasti tidak dimakan nih. Kalaupun dia lapar dimakan, karena udah pakai lipstick, makannya pun beda. Ada gini-gini, harus makan. Kenapa? Takut lipsticknya loh. Itu perempuan makanya Pak. Kalau sampean punya istri sakit, jangan dibawa ke dokter. Pak, kalau istrinya sakit jangan dibawa ke dokter. Bisikin kupingnya. Oke. Apa Bang? Ayo kita ke toko emas. Mau tak langsung sembuh, betul? Tuh, tahu lah sih. Langsung sembuh Pak. Nggak usah bawa ke dokter. Bawa langsung ke toko emas. Langsung Pak naikkan ke motor. Naikkan ke motor langsung bonceng bawa ke toko emas. Sampai di dekat depan toko emas, pegang tangan kirinya, langsung mutar balik. Kalau dia nanya, Bang, katanya mau ke toko emas. Ya kan udah dia ke toko emas. Aku udah janji beli emas, cuma ke toko emas. Itu. Dan itu perempuan. Kita ini kan di sini ada pengantin baru nggak? Ada pengantin baru. Makanya kita di dalam rumah tangga sebelum saya cerita maulid ini, nanti kaitannya kita ke maulid ini ya, kaitannya ke maulid. Orang pengantin baru dengan pengantin lama itu bedanya sangat jauh. Kalau pengantin baru itu biasanya dia kalau itu berhadapan, betul. Berkelom terus, itu pengantin baru tak pengen lepas. Tapi kalau kita yang tua-tua yang saya dengan Pak Kades ini, kalau itu pasti berbelakangan, betul. Justru berhadapan marah-marah, betul. Kadang istri di dalam kamar, suami di dapur. Suami dalam kamar, istri di dalam dapur, betul. Kalau pengantin baru, sukunya makan yang enak-enak, makan ke pasar, pokoknya yang enak-enak dibeli. Kalau pengantin itu sukunya bukan makan enak, tapi makan obat akan udah bengek dah. Obat terus dimakan. Kalau pengantin baru kemana-mana pakai minyak wangi. Kalau itu yang tua-tua ini kemana-mana pakai minyak angin. Dan yang paling dahsyat, kalau pengantin muda, pengantin baru tak perlu menunggu lama untuk keras. Tapi kalau pengantin tua lama sekali untuk keras. Betul Pak Kades? Bahkan ada kadang-kadang cuma ditimpakan enggak dah. Pengalaman nih, yang ketawanya pengalaman. Saya menghormati yang nyiapkan kursi sambil duduk berdiri itu Pak Kades ya. Karena penguasa wilayah saya minta izin. Jadi kembali kepada pembahasan kita tentang maulid ini. Karena kita akan kembali kepada Allah, kita kembali kepada tempat kita, maka kita harus mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Cara mengumpulkan amal bisa lewat sholat Anda, bisa lewat puasa Anda, bisa lewat sedekah Anda, bisa lewat majlis-majlis yang kita lakukan ini, dan yang terpenting juga bisa melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Pak Kiai Maulid Nabi itu termasuk dalam ibadah? Bukankah bid'ah? Konon kata orang mengatakan bid'ah. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu adalah bid'ah, sesungguhnya dia itu tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan berbicara tentang dalil, Pak. Kalau dalil mau dipinta ke saya. Di Al-Quran ada, di hadis ada, dari salafun salih lengkap, di kitab banyak dijelaskan dalil-dalilnya. Tapi menghadapi orang yang tidak mau beribadah di Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup kita pakai logika saja. Ketika Anda terhadap istri Anda, terhadap anak Anda, terhadap suami Anda mengatakan cinta apapun Anda berikan kepadanya, bahkan ada ulang tahunnya, bagaimana dengan Rasulullah yang menjamin kita tidak hanya di dunia, tapi nanti sampai menghadap Allah, sampai di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal anak kita yang kita pelihara dari hamil sampai lahir sampai besar dengan biaya dan tenaga yang tidak sedikit,
ternyata ketika dia besar belum tentu dia bisa membela kita, belum tentu betul menyayangi kita. Bahkan ada di antara anak kita yang justru menjadi musuh dan penyakit bagi kita. Betul? Coba lihat di media. Di media itu banyak, Pak. Anak dibunuh oleh orang tuanya, anak difitnah oleh orang tuanya, banyak. Tapi tidak dengan Rasulullah. Rasulullah itu sungguh sangat menyayangi kita semua. Maka momen maulid Nabi ini kata Rasulullah, ada satu dalil yang dibedakan. Ini dalil ini muncul ketika seorang Badui. Orang Badui ini orang, kalau orang kata orang Ketapang itu orang komotnya yang di gunung itu, Pak. Dan orang Ketapang itu disebut orang pempangaran. Orangnya nongel, itu kenanya sebatu itu. Itu Badui dulu di zaman Rasulullah. Jadi kalau tanya, apa yang tanyakan? Ya Rasulullah, wahai Rasul, mata saat kiamat itu kapan, Rasul? Ini orang Baduinya langsung tanya kiamat. Mendengar pertanyaan ini Rasulullah kemudian beliau menjawab, tapi jawabannya merupakan pertanyaan juga. Apa kata Rasulullah? Ma'adza tabila. Kamu nanya kiamat, emang yang udah kamu persiapkan apa untuk menghadapi kiamat itu, kata Rasulullah. Dijawab oleh orang Badui tadi, Allah wa Rasul. Rasul, saya tidak punya persiapan banyak, tidak punya persiapan apa-apa. Saya mungkin sholat saya belum tentu diterima Allah, puasa saya belum tentu diterima Allah, sedekah saya juga sama belum tentu diterima Allah. Tapi saya punya Allah dan Rasulnya, dua ini yang aku cintai. Rasul mendengar jawaban itu, apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'al ahab, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ketika kita hidup di dunia, yang kita cintai adalah penjahat, maka kita nanti di neraka akan bersama penjahat. Ketika di dunianya yang kita cintai adalah koruptor, maka nanti di neraka juga akan bersama koruptor. Tapi ketika di dunia kita cintanya kepada orang-orang soleh, orang-orang yang baik, maka di surganya juga kita dengan orang-orang yang baik. Alhamdulillah. Ini kita hadir di majelis yang mulia ini, Pak. Mungkin Anda capek karena menunggu dari pagi, kerjaan Anda tinggalkan, tapi jangan lupa kehadiran Bapak yang hanya 3-4 jam di majelis ini itu bisa mengalahkan segala-galanya dari ibadah sampean, Pak. Buktinya apa? Buktinya begini, Pak Kades. Di dalam kitab Minhajul Muta'allim halaman 13. Kitab ini dikarang oleh Al-Syekh Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali Ad-Dusi An-Naishaburi As-Sabi. Imam Ghazali di dalam kitab ini menjelaskan, menceritakan kepada kita bahwa nanti di akhirat ketika telah hari kiamat, di padang mahsyar ketika dijalani hisab umat-umat Rasulullah, masih ada satu umat Rasulullah yang terakhir nanti dihisab di akhirat itu, yang ketika ditimbang amal kebaikannya dan keburukannya, ternyata lebih banyak keburukannya, sangat jauh lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Setelah itu apa? Karena itu keburukan yang lebih banyak, malaikat Jibril langsung menjemputnya, akan membawanya ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di tengah perjalanan, kemudian Allah memanggil malaikat Jibril. Apa Allah? Ya Jibril, adrik wali. Jibril, kau kemarikan dulu dia itu. Kemarikan Jibril, kata Allah. Karena dipanggil oleh Allah, umat Rasulullah yang satu ini dipanggil, disuruh hadapkan ke Allah. Padahal nyata masuk surga, masuk neraka ya. Setelah di hadapan Allah, kata Allah, Jibril, aku tahu seorang hamba ini sudah nyata masuk neraka karena di dunianya dia lebih banyak kejelekannya daripada kebaikannya. Tapi Jibril, ketahuilah olehmu bahwa yang bernama Muhammad, Rasulku, kekasihku itu bisa memberi syafaat kepada umatnya, maka turunkan dulu ini.
Coba kamu tanya dulu umat Muhammad yang satu ini manusia umat Nabi Muhammad yang terakhir, Pak. Itu dijelaskan di kitab itu para kiai sekalian. Mungkin ingin membaca lebih jelas tentang kisah ini. Itu di kitab Minhajul Muta'allim karangan Imam Al-Ghazali halaman 13. Bisa dicek di sana. Apa kata Allah? Coba Jibril, kamu tanya ke dia. Is'al'u, tanya ke dia. Hal tuhibbul ulama? Tanyakan. Dia selama hidup di dunia ini cinta tidak dengan ulama? Cinta tidak dengan orang soleh? Kalau memang ia cinta, senang dengan orang-orang soleh, dengan ulama, masukkan dia. Jangan timbang lagi, biarpun kejahatannya lebih banyak, seharusnya dia masuk neraka. Tidak kan? Kamu masukkan ke surga. Allah kepada malaikat Jibril. Mendapat perintah itu kemudian malaikat Jibril bertanya kepada dia itu. Kalau di sini panggilannya kamu itu apa, Pak? Sampean terlalu bagus. Karena ini orang penjahat tadi yang mau ditanya. Kue. Tanya, kue kamu. Ini Allah masih ngasih kesempatan. Sebenarnya kamu ini sudah seharusnya masuk neraka. Tapi Allah memberi kemurahan dan engkau umat Muhammad. Coba, aku mau tanya sama kamu. Kamu cinta tak dengan ulama, dengan orang-orang soleh? Apa, Pak, yang dilakukan oleh orang itu? Yang dilakukan itu malah menggeleng kepala. Artinya dia tidak suka dengan kiai, tak suka dengan orang soleh, tak suka dengan orang-orang baik. Dan dikasih kesempatan nih, satu kali dikasih kesempatan Allah untuk masuk surga. Modalnya apa? Cinta saja. Kamu cinta tak ke kiai? Cinta tak ke orang soleh? Enggak. Aku paling benci yang namanya kiai. Soalnya aku minum-minum diharamkan ya. Itu paling benci ya. Akhirnya apa? Ketika bertanya malaikat Jibril kemudian ngadap lagi kepada Allah. Ya Allah, Anta ta'lamu bihali abdi. Ya Allah, engkau sesungguhnya lebih tahu dengan keadaan umatmu. Kenapa masih suruh tanya aku? Kata malaikat Jibril. Tanpa kutanya kau sudah tahu siapa pemuda ini. Apa kata Allah? Udah Jibril. Yang satu tadi tidak lolos pertanyaan. Pertanyakan lagi yang kedua. Kalau yang kedua ini dia mengatakan iya, masukkan dia ke surga. Apa pertanyaannya? Hal jalasa ma'al ulama bi baitin aw majlisin wahid. Tanyakan, oke, dia tuh tak suka ulama, tak suka orang-orang soleh, tak suka ke orang-orang baik. Tanyakan, apakah selama hidup di dunia dia ini pernah kebetulan satu majelis di Masjid Imaduddin, kebetulan Maulid Nabi, kebetulan dia ada juga di situ, ada kiai di situ. Kebetulan meskipun dia kiainya tak suka, tapi kebetulan ada di majlis di Masjid Imaduddin, kebetulan itu ada kiai, dianya ada di situ. Tanyakan, betul enggak? Kalau betul Jibril, kau masukkan dia ke surga. Ditanya oleh malaikat Jibril, apa jawab pemuda tadi? Lagi-lagi, geleng kepala lagi Pak yang kedua. Pak Aki selama hidup tak pernah datang ke peringatan Maulid Nabi, tak pernah datang ke peringatan Isra Mi'raj, tak pernah datang ke Idul Adha, Idul Fitri, tak pernah datang ke undangan-undangan pengajian seperti ini, Pak. Gagal lagi pertanyaan kedua untuk masukkan dia ke surga. Karena yang kedua gagal, Allah lagi perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, udah tanya lagi yang ketiga. Apa yang ketiga? Kau tanya Jibril. Oke, dia ke ulama tak suka, duduk di majelis bersama para ulama juga tidak pernah. Tanyakan yang ketiga, namanya siapa dia itu? Coba tanya kamu namanya. Siapa tahu Jibril nama dia itu kebetulan sama dengan nama kiai yang ada ketika hidup di dunia. Contohnya biasanya Kiai Maksudi, Kiai Maksudi, MWC, Roy Surya. Kan sama dengan Kiai Maksudi, nama Maksudi enggak namanya. Ketika ditanya oleh Jibril apa yang terjadi, ternyata namanya tidak satu pun sama dengan nama manusia yang ada di bumi ini. Makanya Bu, kalau ngasih nama anak itu harus nama-nama yang sesuai, nama-nama yang ada di dalam Al-Qur'an. Tapi nama yang baik, nama Khotimah, Uswatun Hasanah boleh, atau Abdus Salam,
atau nama Muhammad, itu nama-nama Al-Quran. Kenapa? Karena nama itu akan berpengaruh nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya ceritakan. Ini kan kita beda hari ini, Pak. Punya anak nama bu guru di sekolah sampai pusing kepala, panjang-panjang. Kalau orang Madura ini, saya orang Madura, Pak. Cuma buyut saya orang Jawa. Kalau orang Madura itu pendek-pendek, Bu, namanya tuh Dus Samad. Nah, gitu. Walaupun Abdul Samad jadi Dus Samad. Kalau perempuan Sebia, Aliyah. Itu aja udah cukup. Sekarang Iriana panjang sampai 4 baris. Pokok tak udah. Akhirnya kalau ujian telah terus. Yang lain dah keluar, dia masih nulis nama ya. Betul. Nah, jadi nama itu yang bagus-bagus. Dulu waktu saya mondok, guru saya pernah cerita, ada jemaahnya katanya anaknya lahir, terus datang ke kiai, minta nama kiai. Nama kiai saya itu Kiai Haji Mubashir Mahmud, pengasuh pondok pesantren Darul Faidin Gading Sampang, Madura, Jawa Timur. Beliau itu juga seorang legislator karena dia anggota DPR RI waktu itu. Jadi beliau cerita gini, ada jemaahnya datang minta nama anaknya itu, tapi pesan yang minta ini, tolong Pak Kiai kasih nama anak saya ini, tapi nama dari Al-Quran Pak Kiai, dan nama yang tidak sama Pak Kiai dengan tetangga saya dan keluarga saya. Akhirnya dikasih nama lah Abdul Salam. Kata Pak Kiai, udah kasihkan nama Abdul Salam. Oh, Abdul Salam itu nama ponakan saya Pak Kiai. Tidak diterima. Oke, kamu namanya Muhammad Hanif saja. Oh, Muhammad Hanif itu sepupu saya Pak Kiai. Pokoknya setiap dikasih nama oleh Pak Kiai pasti sama dengan keluarga. Akhirnya apa kata Kiai? Ini yang tak sama kata Kiai. Dari tadi kan sama terus nih keluarga kamu semua. Kalau ini saya pastikan nama dari Al-Quran, tapi tidak akan pernah sama dengan manusia sedunia. Itu yang saya cari Pak Kiai. Siapa namanya Pak Kiai? Kamu namai Jahannam. Ini kan Jahannam Al-Quran. Betul Pak Kiai? Maksud saya itu ngasih nama di Al-Quran, tapi yang baik Pak. Jangan nanti, oh kata Pak Kiai kan yang penting Al-Quran, anaknya dinamai Jahannam atau dinamai Abu Lahab. Hancur nanti. Jadi itu. Jadi kembali kepada pemuda ini, ternyata namanya tidak ada yang sama dengan para ulama. Tidak ada yang sama dengan nama orang-orang soleh. Akhirnya pertanyaan ketiga juga sia-sia. Tidak bisa mengantarkan laki-laki ini masuk surga meskipun ia mendosa. Apa kata Jibril kepada Allah? Udah ya Allah, udah 3 kali tidak ada yang tepat, sampai nama pun tidak sama. Udah tidak Jibril, kamu tanya sekali lagi. Kalau sekali ini dia tetap menggelengkan kepala, kau masukkan ia ke neraka. Tapi mudah-mudahan Jibril dengan pertanyaan terakhir ini, kemudian umat Muhammad ini ikut selamat seperti umat-umat yang lainnya masuk ke surga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pertanyaan terakhir yang keempat yang diajukan oleh Allah melalui malaikat Jibrilnya? Hei kamu laki-laki, kamu kepada ulama tidak cinta, duduk dengan ulama di majlis-majlis juga tidak pernah, namamu juga tidak ada yang sama dengan orang-orang yang soleh. Ini pertanyaan terakhir penentuan. Kalau kau selamat, kalau kau bisa jawab dengan benar, maka kau akan masuk surga. Tapi jika tidak akan ada pertanyaan yang 5 kali, kau akan masuk ke neraka. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya kata malaikat Jibril, apakah selama kamu hidup di dunia kamu pernah punya kawan, kamu pernah punya teman yang temanmu itu cinta kepada ulama, cinta kepada orang soleh, sering datang di majlis-majlis taklim, sering datang di peringatan Maulid Nabi, sering datang di peringatan Isra Mi'raj? Itu ditanya yang keempat ini. Apa jawab laki-laki itu? Kalau yang ini Jibril, aku punya teman yang diandalkan dong. Teman, aku punya teman Jibril. Temanku itu memang suka datang ke pengajian. Temanku itu suka membantu majlis-majlis pengajian. Kalau ada Maulid Nabi, dia pasti ada di depan. Tapi nyumbang bukan cuma berdiri Pak di depan itu.
bisa nyumbang tenaga, bisa nyumbang pikiran. Karena orang kalau ada acara seperti ini Pak, kembali bukan di sini, di Ketapang, di Sungai Kinjil. Kalau ada acara atau pembangunan kebaikan, pembangunan pesantren, masjid dan sebagainya, itu pasti ada 4 orang. 4 orang ini Pak Kades yang akan muncul. Yang pertama orang yang menyumbang tenaga, pasti ada itu. Yang kedua orang yang menyumbang finansial. Tenaga memang dia tidak menyumbang, tapi datang ke masjid yang dibangun, datang ke pesantren yang dibangun, datang ke peringatan Maulid Nabi yang akan diadakan. Ini kurang apanya? Nih, aku tak bisa bantu tenaga, tapi duit ada. Ya, yang kedua, yang ketiga, tenaga dia tidak bisa, mungkin ada pekerjaan lain tak bisa ditinggal, uang juga mungkin tak punya, tapi punya yang ketiga apa? Pemikiran, buat ide. Pak Muslihun, Pak Panitia, ini murid kita ini satu begini Pak, begini yang bagus ini, itu ide namanya Pak. Itu semuanya yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu bagus-bagus semua. Yang tak bagus itu yang keempat. Apa yang keempat? Yang keempat itu nolong mencaci tenaga tak dibantukan uang apalagi pikiran tidak, tapi mencaci. Apa panitianya? Pak Jatuh Kota namanya Pak Sibagustin yang nyapu jadi ketua Maulidan tak becus dia padahal dia Pak tenaga tak nyumbang duit apa lagi pemikiran tak. Kalau dia paling nomor satu di Sungai Kinjil Pak di Ketapang. Kalau di Belapan 7 insya Allah lebih parah. Jadi itu karena teman Bu, karena dia punya teman soleh, teman kiai, dia teman yang biasa datang ke majelis-majelis taklim, kemudian diangkut oleh malaikat Jibril masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemuda yang diceritakan di dalam kitab Minhajul Muta'allim. Orangnya yang tidak ahli ibadah, tidak ahli puasa, tidak ahli sedekah, tidak ahli ibadah yang lain, karena dia punya teman yang cinta kepada ulama, punya teman yang cinta ke majelis-majelis taklim, itu bisa masuk ke surga Allah. Apalagi kita yang jadi panitia Maulid Nabi ini, yang ikut andil, yang ibu-ibu menyumbang kue, menyumbang uang, bapak-bapak yang menyumbang tenaga dan sebagainya, terlibat di dalam pelaksanaan peringatan Maulid Nabi ini, maka bisa dipastikan Pak, kita juga kelak akan bersama Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, ya Rabbal alamin. Lanjut. Panas, capek, tidak apa-apa. Betul. 2 jam lagi. Siap. 3 jam lagi siap. Di sini saya balik. Ya. Oh, suka yang lama. Ibu pilih yang keras atau yang lembut ceramah? Pilih yang keras atau yang lembut? Pak, yang keras aja Pak. Yang pendek atau yang panjang? Panjang Pak. Sukanya yang panjang, yang keras. Terakhir gila ya. Karena waktu sudah makin siang, Bapak Ibu pastinya tak capek dari pagi dan sebagainya. Pada intinya kita pengajian itu meskipun tak panjang sekalipun, yang penting betul-betul tidak bisa diserap. Tidak seperti di Ketapang. Kalau di Ketapang itu lepas pengajian ditanya, gimana pengajian tadi? Wah, suka, apa lucu tidak yang disenangi. Padahal intinya apa pengajian ini, poinnya apa tidak tahu. Yang penting lucu saja udah. Saya bilang ke jemaah saya, kadang-kadang kan undang kiai lain, ustaz lain berdrama. Saya bilang undang kiai lain, dan saya udah setiap minggu udah ngisi pengajian. Coba kiai lain diundang, ya itu lucu Pak Kiai, lucunya saja. Yang dicari itu lucunya saja. Padahal yang kita cari itu adalah apa poinnya itu.
Kalau cuma drama yang dicari lucunya, Bu, kalau cuma dicari lucunya, jangan cari pendrama, Bu. Jangan cari pendrama, cari pelawak. Datangkan Sule di situ. Meskipun drama itu tak boleh terus, harus ada hiburannya, harus ada lucu-lucunya, Bu. Kembali, Rasulullah itu adalah teladan. Rasulullah itu adalah manusia paling sempurna yang dipuji tidak hanya oleh manusia, tapi juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri Rasulullah itu tubuhnya tidak seperti kami ini. Kalau saya ini kan hitam, saya ini hitam. Kalau Rasulullah itu tubuhnya bersinar, Pak. Karena tubuh Rasulullah itu memancarkan cahaya. Maka di dalam berzikir itu di selawatan adik-adik ini kadang baca selawat itu apa katanya? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Engkau adalah matahari, engkau adalah bulan purnama. Anta nurun fawqa nur. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Anta iksirul ghawali. Engkau adalah emas 24 karat. Anta misbahus surur. Engkau adalah pelita di dalam dadaku. Artinya nurnya ini jaga kita, keimanan kita itu. Yang disebut nurun fawqa nur, Rasulullah itu selalu di atas yang lain. Contoh gini, kalau kebetulan saya dengan Rasulullah misalnya tinggi saya 160, pasti Rasulullah tingginya 162 atau 63. Kalau kebetulan lagi duduk dengan orang yang tingginya 130, pasti duduknya Rasulullah tingginya 132 atau 33. Nurun fawqa. Dan Rasulullah tubuhnya memancarkan cahaya. Buktinya apa? Di dalam Sahih Muslim dikisahkan satu ketika Siti Khadijah, istrinya ini, Siti Khadijah ketika sedang menjahit pakaian, jarumnya terjatuh. Karena rumah gelap, rumah Rasulullah, mencari jarum tak ketemu. Tak lama Rasulullah masuk, ketika masuk terang benderang di dalam rumah itu, Pak. Akhirnya Siti Khadijah kemudian dapat menemukan kembali jarumnya dari sinar tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang selanjutnya kelebihan Rasulullah adalah Rasulullah itu tubuhnya itu tidak ada bayang-bayangnya. Tidak ada bayang-bayangnya, Pak. Tubuh. Kalau kita kan ada di sini yang tak punya bayang-bayang. Kalau tak punya bayang-bayang bukan manusia itu kekrianku. Rasulullah tidak ada bayang-bayangnya. Maka kalau sekarang hari ini mungkin ada datang ke Baban Tujuh, ada ustadz baru, ada kiai baru, ada orang tak dikenal, ada orang belum jelas, tiba-tiba datang ke Baban Tujuh. Masyarakat Baban Tujuh, nih aku bawa rambutnya Rasulullah misalnya. Karena banyak sekarang, Pak. Kenapa saya sebut-sebut ini? Rambut Rasulullah nih. Yuk, siapa yang mau tabarukan yuk? Siapa yang mau ambil keberkahan yuk? Jangan mudah percaya. Cara mengetesnya apa? Rambut Rasulullah itu mengetesnya gampang. Dijelaskan oleh para ulama. Rambut Rasulullah badannya itu tidak ada bayang-bayangnya. Oleh karenanya cara ngetesnya paling gampang. Sampai tinggal acungkan ke lampu atau ke matahari. Kalau diacungkan ke lampu, betul dia tidak ada bayang-bayangnya rambut itu, maka itu betul itu rambutnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika rambut itu sampai acungkan ke lampu atau ke matahari, ternyata dia ada bayang-bayangnya, maka bisa dipastikan itu bukan rambutnya kanjeng Nabi, tapi itu rambutnya Pak Isnadi. Nah, jangan mudah percaya, Pak. Di Ketapang itu banyak kejadian sekarang. Ini nih sorbannya Rasulullah nih. Tabarukan yuk, tabarukan. Akhirnya apa? Pulangnya yang bawa sorban Rasulullah konon katanya itu, baliknya pasti penuh dengan duit, Pak. Kenapa? Karena cari itu. Padahal kita dibodoh-bodoh, hei, goblok.
Rasulullah telah meninggalkan kita 14 abad lamanya, 1400 tahun lebih Rasulullah meninggalkan kita. Tidak mungkin masih ada kopiah ya Rasulullah, masih ada baju ya Rasulullah, tidak mungkin masih ada sandalnya dan rambutnya. Kalaupun ada, tidak mungkin dibawa keluyuran ke belahan tubuh, tidak mungkin dibawa keluyuran ke mana-mana Pak. Pasti dia ditempatkan di museum. Kenapa? Karena itu barang berharga, barang yang tidak ada duanya harganya kalau yang betul ada. Betul? Maka jangan mudah percaya. Maka kita adanya pengajian seperti ini. Ayo, kita anak muda semua ini di belakang saya ini kaum muda semua. Subhan beliau, Rijalul Haq, semoga hari ini adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Kalian yang akan menggantinya kami kaum tua ini. Makanya anaknya Bu, kalau bisa anaknya itu disekolahkan di mondokkan. Jangan cuma disekolahkan saja, tapi mondokkan. Tapi saya sayang Pak Kiai dengan anak saya Pak Kiai. Emang kalau saya tak sayang dengan anak saya? Sama saya juga sayang. Saya punya anak 4. Saya anak 4 Bu, istri baru 1. Mau 3 ini dipesantren semua anak saya. Dipesantren semua. Yang 1 hanya karena masih kelas 2 SD. Sama saya juga sayang. Tapi orang tua yang benar adalah kalau memang dia sayang kepada anaknya, maka anaknya jangan dikenal siang malam. Anaknya titipkan ke pesantren. Agar apa? Karena di pesantren nanti anak bapak akan dididik, akan ditempa di pesantren itu, sehingga dia akan menjadi tunas-tunas masa yang akan datang yang akan meneruskan kaum tua ini. Islam memang betul Pak. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi tidak ada jaminan Islam itu 30 tahun lagi, 40 tahun lagi akan tetap di belahan tujuh, akan tetap ditetapkan. Islam takkan punah di bumi ini, tapi tidak ada jaminan Islam tidak punah di belahan tujuh. Ketika Anda tidak membuat kader hari ini, maka itu tidak mustahil akan terjadi. Masa yang akan datang, kalau sekarang kita masih sholat berjamaah, masih ada yang ada di Masjid Imanuddin ini, bisa jadi 30 tahun, 40 tahun yang akan datang, yang sholat saja, yang adan saja itu tidak akan ada. Maka ayo kita didik anak kita. Tapi kalau pesantren saya Bu, Pak, pesantren saya itu saya tidak banyak santrinya. Pokoknya dia tahu saya lebih banyak 40, cukup 40 stop, saya tak mau lebih. Kenapa? Karena saya di pesantren saya punya program unggulan. Saya percepatan bisa. Kalau at-tanzilnya Al-Qur'annya itu cukup 5 bulan, anak kita itu sudah bisa baca, anak kita sudah bisa hukum-hukumnya bisa dilihat. Itu di YouTube, bisa dilihat itu di TikTok, bisa dilihat itu di Facebook. Kalau ada Nur Ilahi Al-Islami itu pesantren saya. Semua 100% anak saya diposting, semua anak saya santri saya upload di YouTube semua. Mereka yang tampil berat kita dan semua ini. 100% Pak. 100% saya masukkan di YouTube semua, bisa dilihat, dicek buktinya di situ. Kalau Al-Qur'annya, kalau kitabnya itu tahasus itu 7 bulan harus tuntas, maka setiap bulan Syakban pasti ada wisuda di pesantren saya, paling tidak 3-40 anak itu pasti wisuda. Karena dalam 7 bulan anak diwajibkan sudah harus mampu membaca Fathul Qorib. 7 bulan itu harus menguasai. Bisa dibuktikan, lihat di TikTok saya itu, di Nur Ilahi Al-Islam. Jadi santri saya tak banyak, setahun hanya 40, hanya 40 saja setahunnya itu. Kenapa? Karena saya takut kalau terlalu banyak, sementara orang tua mengantarkan anaknya ke pondok saya, dia menitipkan, Pak Kiai, saya titipkan anak saya, tolong didik Pak Kiai, didik akhlaknya, didik ilmunya. Tapi ternyata anaknya kemudian 3, 4, 5 tahun di pondok saya tak bisa apa-apa, pulangnya saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya tak berani banyak-banyak. Saya pastikan setiap tahun 40-100% anak tetap ini sudah, dan bisa dibuktikan semuanya, bisa dibuktikan itu. Jadi 40 saja Pak saya setiap tahun. Jadi santri itu paling-paling saya 150, 180, santri saya begitu. 1 guru
satu ustaz di pesantren saya tak lebih dia menangani 10 santri saja. Tak boleh lebih, harus 10 saja. Karena impossible kalau ada ustaz mengajar santri yang diajar itu 40-50, ustaznya satu. Tak mungkin Pak, tidak mungkin. Karena saya juga seorang ustaz, saya pengajar. Tapi kalau 10 insya Allah maksimal anak kita belajar. Untuk permandan di pesantren saya itu Pak dari TK sampai SMA. Tapi kalau kuliahnya tidak ada, kuliahnya di luar. Tapi yang ada di antara santri itu yang tetap di dalam, kuliah di luar, pulangnya tetap ke pesantren. Itu bisa. Jadi itu kalau pesantren saya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, pada pengajian kesempatan pagi menjelang siang ini kembali kita diperingatan oleh Nabi ini. Mudah-mudahan ini bukan hanya menjadi acara seremonial saja, tapi mari kita jadikan tonggak momentum bagi kita untuk mulai hari ini dan ke depan kita semakin baik, kita semakin cinta kepada Rasulullah, kita semakin cinta kepada agama kita, agama Islam, kita semakin taat di dalam melaksanakan apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya. Dengan demikian, kalau kita satu rumah yang ini, rumah yang sebelah sana, rumah yang sebelah sini, keluarga yang rukun, indah, menjalankan ajaran agamanya, insya Allah desa Melaban 7 akan damai. Pak Kades tak banyak kerja, santai tidur-tidur di rumah. Kenapa? Karena warganya sudah baik-baik semua, baik-baik semua. Mudah-mudahan kita semua diatur oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, di dalam urusan kebaikan, saya berwasiat, berpesan kepada saya pribadi dan kita semua. Mari kalau tidak bisa terbang, berjalanlah. Ketika berjalan kamu tidak mampu, maka merangkak tidak masalah. Ketika merangkak juga kamu tidak mampu, esok pun tidak apa-apa. Yang penting jangan pernah berhenti di dalam kebaikan. Karena orang yang baik itu bukan persoalan yang cepat sampai atau yang lambat itu yang dianggap tidak baik. Tapi siapa yang istiqamah tetap tegak di dalam Allah, itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'allau istaqamu, dan kalian semua harus istiqamah. Dan orang istiqamah itulah calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, para kiai, para ibu sekalian yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan saya minta ampun, minta maaf. Laqad yurjali syadidul wa la yurjul lidrahil lisan. Kalau pedang melukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Kalau lidah melukai hati, hendak kemana obat dicari. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.